Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak pada materi pembelajaran PPKN. Kita kali ini akan membahas bab pertama, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terlebih khusus pada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita akan menjadikan beberapa bagian pada subbab A-nya, karena terlalu banyak dan durasi tidak akan cukup, waktunya tidak akan cukup. Nanti akan dibuat beberapa bagian: awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Oke, lanjut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, dan ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangannya terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya yakni pemberontakan komunis Indonesia. Pemberontakan komunis Indonesia pada masa awal kemerdekaan berbeda dengan pada masa Orde Lama menuju Orde Baru, yakni pada peristiwa G30 SPKI yang dipimpin oleh beberapa pemimpin PKI yang sangat terkenal, salah satunya adalah DN Aidit. Nah, untuk pemberontakan PKI pada masa awal kemerdekaan yakni dipimpin oleh Musso. Nah, dilaksanakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Jadi pemberontakan ini dilakukan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Lanjut, yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang sering kita sebut dengan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII didirikan 7 Agustus 1949, kemudian melakukan pemberontakan DITII. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan dengan syariat Islam. Nah, namun pada pergerakannya NII ini malah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda, sampai melakukan penganiayaan terhadap penduduk Indonesia. Nah, kemudian NII Kartosuwiryo bersama pengikutnya akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, Pancasila juga pernah dihadapi dengan pemberontakan dari beberapa wilayah. Salah satunya adalah Maluku Selatan yang membentuk Republik Maluku Selatan. Ya, Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Kemudian ada Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI) atau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vance Sumual tahun 1957 sampai 1958, dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara
dan Feng Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Bapak tidak mencantumkan pemberontakan di sini dikarenakan gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintahan Soekarno pada waktu itu karena terlalu sentralistik dan terlalu terpusat terhadap pemerintahan yang ada di ibu kota, sehingga beberapa daerah malah terabaikan. Soekarno pada waktu itu tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Kemudian ada selanjutnya, Pancasila juga pernah ditantang oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil ini berkaitan erat dengan adanya mitos atau legenda bahwasannya Nusantara pada waktu yang akan datang akan dipimpin oleh pemerintahan yang adil, gitu. Pemerintahan yang adil yang dipimpin oleh keturunan Turki. Nah, kebetulan Raymond Westerling sendiri adalah orang Belanda yang berketurunan atau orang Belanda yang mempunyai keturunan Turki. Nah, beberapa masyarakat mempercayai legenda tersebut, mitos tersebut, sehingga Raymond Westerling dengan mudahnya mengajak agar masyarakat ikut dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Sampai pada puncaknya adalah pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan serangan terhadap negara Pasundan yang saat ini kita sebut dengan Jawa Barat. Nah, APRA akhirnya menyerang dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Nah, dengan adanya peristiwa ini maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi Republik Indonesia Serikat itu ada setelah konferensi meja bundar. Awalnya NKRI mengalami beberapa tantangan melalui beberapa perundingan sampai pada akhirnya perundingan terakhir adalah konferensi meja bundar yang menetapkan bahwa NKRI harus dirubah RIS, Republik Indonesia Serikat, pada KMB tersebut. Akan tetapi masyarakat Indonesia menginginkan kembali lagi ke NKRI. Nah, dengan adanya peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil ini, pemberontakan APRA ini, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ini yang dipimpin oleh Raymond Westerling adalah salah satu puncak di mana masyarakat Indonesia geram dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat akhirnya dirubah menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan, ternyata masa transisi RIS menjadi NKRI dilalui dengan sangat sulit, yakni ketika perumusan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar nanti yang akan kita pakai. Nah, ketika Dewan Konstituante yang dipilih pada tahun 1955 suruh membuat Undang-Undang Dasar, tidak pernah bisa. Akhirnya Soekarno menetapkan agar kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesuai yang telah ditetapkan pada beberapa sidang awal kemerdekaan. Seperti itu untuk tugas kita akan bahas pada chat Google Classroom atau panel tugas Google Classroom. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.